karena Ruben ini adalah sosok sahabat, sosok teman. Kita bekerja setiap hari Senin sampai Jumat jam 12.30 sampai jam 2. Saya, Wendy, Ayu tidak pernah sedikit pun bertanya ada apa yang sedang terjadi. Betul nggak? Kita bertiga ini benar-benar menjaga privasinya masing-masing. Dan kita rata-rata tahu cerita tentang Ruben itu dari postingan-postingan di sosial media. Kita mau nggak mau kita kan ngikutin juga. Kata-kata yang sering keluar dari mulut gue, rame. Tapi kalau boleh tahu, sebulan 2 bulan terakhir, yang paling dari lubuk hati lo yang lo rasain, lepas dari huru hara yang ada, gue mau nanya ini terlebih dahulu, apa yang lo rasakan? Kalau ditanya apa yang dirasakan ya kayaknya udah sama aja, semuanya di satu itu hidup. Kita harus fokus bekerja, tapi di satu sisi ya ada beberapa hal yang mana yang harus lo selesaiin duluan gitu. Jadi kan semuanya kita harus bisa menyelesaikan semua berbarengan gitu loh Kak. Jadi makanya ya apa yang ada di depan ya itu dulu deh yang gua selesaiin harus waktu. Dan yang kita tahu kan memang Ben harus dan itu secara sadar lo lakuin demi kebaikan anak. Setelah terjadi perceraian, ya kan hanya Ruben sama pasangan yang tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang kalau aku boleh tanya sama sebenarnya akar permasalahan itu mulainya dari mana sih? Kok sampai akhirnya ada positif kiri, ada positif kanan, ada yang ini, ada yang itu. Sebenarnya apa yang menjadi trigger sehingga memulainya situasi ini? Oke, jadi gini, untuk hal yang terjadi, apa yang menjadi trigger, secara detail banget gue kurang paham. Jadi tapi ketika pada saat itu ditanya, ya tentang anak, kan lu mau ngomong, oh iya baik-baik aja ya, baik gitu. Tapi kalau tanya, kapan ketemu anak-anaknya, belum. Masa gua harus tutup-tutupin? Ya kan? Jadi akhirnya mungkin itu yang menjadi gorengan buat semuanya gitu. Tapi menurut gue ya gue menjawab sejujur-jujurnya. Ya kan? Gue gak ketemu anak, belum ada ya. Gue sudah menghindari yang namanya mau untuk jalan-jalan gimana-gimana itu, karena untuk supaya gue gak trigger mata gue untuk melihat ada anak kecil gitu ya. Pasti kita yang biasa kita terbiasa dengan anak-anak pasti kan ada kebiasaan hatinya ya, dan terus melihatnya juga cuma ya ini yang lagi gue rasain gitu. Jadi gue ngomong ya sejujur-jujurnya gitu, sesuai dengan kesepakatan kalian. Kemudian tuh boleh ketemu anak tuh apakah bebas waktunya, apakah ada waktunya, atau seperti apa? Gini, kalau mengenai keputusan itu kan dari pengadilan sendiri itu kan hak punya, karena tinggali aku harusnya. Jadi kalau dibilang kan ini sudah berkomunikasi belum? Sudah berkomunikasi. Jadi kalau kemarin menolak respon juga, sebenarnya pihak kita itu yang menjawab, gitu kan? Karena buktinya, oke, ya mesti berespon lagi dong. Masa mesti kita whatsappin satu-satu, kita berespon lagi ini buktinya. Gitu loh. Jadi kalau itu menjadi kekesalannya siapapun itu bingung itu. Karena nanya apa buktinya ini itu sejauh apa usaha lo ini terus gimana? Aku pernah lihat juga di salah satu postingan Ruben pernah WhatsApp di tanggal berapa, tapi dibalasnya tanggal berapa. Itu siapa yang memberi? Tania. Mereka kan bilangin terus setiap hari. Dengan handphone ya. Kalau setiap hari pasti. Cuma kalau setiap saat belum tentu, karena kan mereka sekolah dan ada beberapa kegiatan. Jarak hari-hari itu kan lumayan jauh. Dan menurut itu sudah. Gue tahu semuanya.
Gitu. Jadi di sini yang harus melunakkan hati ini di sini siapa sebenarnya? Ya, itu makanya ketika kalau ditanya, ya gua jawab sejujurnya. Yang seperti itu nyatanya. Masa gua nggak boleh kangen sama anak gue? Masa gua nggak boleh rindu sama anak gue? Lu semua berpersepsi, berpikiran kalau gua nggak pernah cari anak gue. Masa gua giliran sekarang gua ceritakan, ngomongnya katanya gua drama, menebar kesedihan gitu. Jadi gue bingung sendiri. Kok lama-lama kebahagiaan gue lu pada ngatur ya gitu. Untuk sebuah dukungan lu sama idola lu, terus lu ngatur kebahagiaan gue. Sampai ada yang ngomong jangan ganggu kebahagiaan mereka. Hah? Gimana gitu? Tapi gue harus melunakkan hati gue. Tapi kalau ini gue Ruben yang dulu, gue ngapain gue lama-lama, gue sikatin dengan habis. Tapi ini anak gue, bukan anak orang, anak gue sendiri gitu. Terus kalau makannya kasih nafkah, ini kan tentang nafkah, tentang ini, karena ayah trigger gue tidak memberikan nafkah. Oh iya, benar. Iya, benar, gue kan enggak. Iya benar, tapi kenapa? Ada alasannya. Ya, tapi ini kan juga di luar di masyarakat ya. Pengeluaran untuk anak 200 juta itu cukup membuat orang kaya. Ya. Apa ya? Anak lu butuh 200 juta setiap bulan. Gini, itu sudah diceritakan sebenarnya kemarin ya. Maaf, benar. Ya apa? Itu sudah diceritakan kemarin ini, dan itu sudah diceritakan secara detail. Ya. Nah terus katanya dirinci, dirembes, memang benar. Ya, dirembes memang benar. Tapi gue berhak untuk nanya, ini apa? Terus ada ini, rinciannya segini, mana rinciannya? Dengan tujuan kan sekarang ini kita sudah sendiri-sendiri. Sehingga kalau nanti suatu saat nanti anak gue bertanya, ayah nggak pernah gini, ayah nggak pernah gini. Loh, enggak kok, ayah ada ini. Iya, ayah ada ini. Jadi maksud saya itu bekerja sama dari sisi yang situnya. Itu loh Kak. Jadi, oh iya, oke waktu keluar anak, oke, mana rinciannya? Gitu. Maksudnya begitu. Tidak setiap habis nanya sesuatu ribut. Giliran gua akhirnya ke pancing, langsung gua pemarah, gua emosional. Gua ini sama kayak kalian. Bisa diam, bisa marah, bisa ngantuk, bisa nangis, semuanya gitu. Tapi kok lama-lama gua liatin seperti sosok ayah yang ya dulu lo ayah gue gitu kan, enggak gitu. Itu yang gue rasa. Kemarin kalau nggak salah juga, ini apa yang saya tanyain based on apa yang ada di sosial media. Ruben sempat posting juga. Ruben sedikit, bukan sedikit ya, kalau orang kesana marah mendengar kata-kata mantan. Oh iya, itu kata-kata yang menurutku kalau pertama kali gue ngerespon itu video itu cuma Begitu tadi. capek gitu, maksudnya gini. Coba kalau itu perasaan ada di gue, ya. Jadi maksudnya dalam hal ini tidak ada sama-sama yang diuntungkan. Tidak ada sama-sama yang diuntungkan. Naikin yang Ini hal yang sesuatu yang dibahasnya tentang pertemuan anak. Dibahasnya tentang uang lagi, akhirnya jadi melebar. Udah dibahas tentang mau ketemu anak tanpa perantara. Tapi makanya bayar. Akhirnya keluar lagi dari uang. Dan ucapan saya dong, waktu saya keluarkan semuanya emang juga gampang. Itu. Jadi lu maunya gimana sih? Lu kan harusnya diam. Lu kan harusnya nggak masalah ngapain. Lu kan harusnya gini, iya. Oh enggak. Tapi memang zaman sekarang ini kan zaman sosial media nih, bukan hanya Ruben dan mantan istri yang punya permasalahan, tapi penggemar, netizen juga keikutan seolah-olah itu masalah mereka dan seolah-olah mereka lebih tahu. Awalnya lu itu kan diem, menuju perceraian aja lu diem, atau cerai, ya kan memang lu selesaikan sendiri lah. Pas giliran lu sekarang bercerita, akhirnya Indonesia FYP. Bahkan ini ada satu foto juga. Ini coba Ruben mungkin bisa menanggapi.
tadi kalimat orang ini, maaf orang kaya memberi menjelaskan itu anak yang tidak mau menafkahi siapa dari anak-anakku dalam kandungan sampai kuliah sebelum saya stop duitnya saya masih menafkahi, jadi nggak akan mesti sibuk dari anak saya. Dan kalau dibilang saya mau apa nggak ketemu ayahnya ini dia tidak mau. Saya tahu kalimat apa yang masuk di telinganya. Kau pilih memberikan anak yang masih ada orang tuanya. Terus saya kasih kalau itu bercampur dua lihat ya. Gue ingatin juga itu Simba yang dulu pas dan katanya untuk dia kalau lagi kerja lah biar katanya cari duit malah dia tetap fokus salah. Ya, jadi dari tayangan live tersebut ada seseorang yang bilang bahwa lo tidak menafkahi. Ya, Gosok-gosok terus, menggosok-gosok terus gitu. Jadi maksudnya gini kan, kalau memang mau ini bisa semuanya juga selesai, cuma satu doang pertanyaannya itu loh kok, pertanyaan udah kok, itu loh. Jadi nggak usah melebar-lebar. Ini kan si Mbak MNDA ini kan gayanya tuh kayak apa tahu ya, gue perhatiin dulu. Kenapa gue juga nggak terlalu banyak gitu, karena waktu gue lihat video orang ini tidak ada juga. Jadi menurut gue udah deh, ya ini anak gue, itu darah daging gue. Ini aku mau Jadi merasa ada gue beban pada kan anaknya ya. itu. lo bisa merawat lo dan anak itu dengan kesederhanaan yang lo punya. Jadi lu yang sibuk pada baper-baperan is okay. Jangan bilang gue cemburu. Gue cuma di poinnya anak udah. Jangan. Di poinnya anak. Ketika lu melontarkan yang lain lagi, gue punya hak juga untuk menjawab dong. Jadi itu. Jadi siapapun boleh memberikan hak menjawab gitu loh. Jadi supaya berimbang, mau suka atau tidak, percaya atau tidak, gue nggak cari. Yang gue jawab adalah jika suatu saat nanti gue diberi kesempatan menjelaskan ke orang gue, minimal ucapan ini bisa menjadi bukti untuk anak gue kelak. Ada perjuangan ayahnya untuk dia, ada perjuangan ayahnya pelindung. Jadi bedakan dengan drama. Semuanya sudah diusahakan. Jadi kalau ingin semuanya juga baik-baik saja, ya ini udah. Biarkan semuanya melunak. Saya tahu banget ibunya anak-anak itu kalau tidak ada yang ngomporin, dia tidak mungkin. Saya tahu. Jadi kalau tanya sama sebenarnya kita masing-masing hidup, ya punya senangnya, punya bahagianya, punya buruknya. Tapi jika keburukan kita itu menjadi andalan buat tiap orang itu, terus kebaikan yang pernah dikasih dilakukan. Gitu. Makanya gue cuma kosong ngomong jauh-jauh. Kalau satu butir nasi aja, satu butir beras yang pernah gue cari, satu butir itu lu nggak ingat. Gue ngomong, berarti memang mindset pola pikirnya dan sekelilingnya. Jadi ini gue tidak membela, tidak apa, tapi gue tahu banget situasi ini akhirnya jadi banyak orang-orang, jadi banyak yang terkesan gue tidak pernah merasa diri gue benar, tidak pernah sama sekali. Gue cuma yang gue bahas adalah seorang ayah yang ingin bersama sama anaknya. Ya, gue bilang, lu mau apa aja nggak apa-apa, lu mau ngomong apa aja gue juga diam. Apa? Ngondek, ngomong apa? Apa lagi? Ya emang begini gue, begini cara gue. Kalau gue enggak, tapi gue dalam hidup itu kan kita pengen hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Kita pengen hidup lebih maju lagi, dan semua itu nggak ada orang yang lahir langsung jadi orang pintar. Semuanya berproses. Tapi ketika cari berproses itu adalah sebuah kesalahan, dan masa lalu tuh kayak hal yang memalukan buat saya. Kalau nggak saya bangga sama diri saya sendiri, kan saya bangga dengan apa yang sudah pernah saya lewati. Saya juga pernah lahir dari anak orang kaya, benar, tapi semuanya serba cukup, gitu ya, makan serba cukup, gitu. Nah, terus ketika
Di posisi kayak gini saya cuma ngeliat gini loh, apa ya yang gua bawanya apa, nggak ada sama sekali gitu. Jadi gue harus ceria di tempat ini, pasti memang caranya ceria. Karena ketika kita sudah selesai dari sini, masing-masing punya ceritanya, masing-masing punya kegiatannya. Gitu. Dan gue juga sekarang ada Onyo di rumah, dan Onyo juga kadang-kadang ada siang, ayah nanti sore kayaknya enak deh makan ini ya, gue pasti makan itu. Jadi kan ada double lagi kerjaan yang harus gue cover, dan gue sangat enjoy kesana dulu. Gue coba memikirkan apa ya, snack-snack yang gue bisa bikin sendiri, supaya ketika dia pulang dia ada makanan yang dia punya. Karena kadang-kadang dia kalau malam tuh ada cemilan. Jadi karena gue udah tidur lebih cepat, gue udah siapin pokoknya kalau ada makanan yang cemilan, gue udah taruh di posisinya, yaitu deretan snacknya dia gitu. Dan ini kalau tadi lo sempat membahas tentang Onyo. Ya. Onyo itu kan tadinya ada di rumah lama. Ya. Kan? Akhirnya Onyo mengambil keputusan dan mengambil sikap untuk ikut sama ayah. Ya. Apakah saat ini Onyo masih ketemu sama ayahnya? Nah, Kenapa? nah kalau itu, lu tanya gue sampai sekarang ini, lu tanya, gue pernah nanya nggak? Ini kita kasih lagi ya kalau Karena gue tahu banget kalau Onyo itu kalau ada sesuatu yang dia hal yang kayak rasa dia mesti cerita, pasti dia akan ngomong. Tapi kayaknya kami berdua itu sama-sama pengen hening dan kita pengen sama-sama saling mengumpulkan gitu. Ya, jadi dia tahu ketika gue sama lagi enak, pasti dia datang hampiri gitu. Dan terus setiap kita mau tidur gitu ya, dia bisa ke kamarnya, dia good night dulu, kalimat pasti dia ucapkan kita sama-sama aja. Jadi ada hal yang menurut gue kalimat itu ini berangkat banget gitu. Iya, kita pasti sama-sama. Tapi biasanya good night udah gitu selesai. Tapi kalau sekarang dia ubah lagi pola katanya, kita harus selalu sama-sama aja. Itu yang buat gue dia melihatnya ya selalu dan selamanya. Jadi itu yang